Anakku, jika kamu tidak sanggup menahan lelah karena belajar, kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Ayo, silakan minum. Ya, Oke dok. Ya, Kak. Thank you dok. thank you dok ya. Jadi apa yang mau kalian bicarakan itu opo? Iya dok, thank you dok. Pertama-tama udah disambut dengan hangat nih dok kan. Iya, biasa aja lah kita kan. Iya dok. Iya. Tapi memang saya ada satu pengalaman ya, ada satu cerita. Jadi dulu waktu saya masih di Tanjung Pinang, ya Tanjung Pinang, jadi Ini masih berarti letnan. masih letnan dok ya. Ya, saya dulu masih dinas kan, masih Iya, dinas di Angkatan dinas. Laut itu loh. Terus ada satu teman saya, dia cerita ke saya bahwa dia ada 6 bersaudara. Lumayan banyak dok. Banyak 6 bersaudara kan. Jadi nggak ada KB zaman itu kan, nggak ada KB 6 bersaudara. Jadi pada saat itu bapaknya itu mau meninggal itu loh. Oh, dengan Jadi kabar sudah ya apalah istilahnya itu, sudah sekarat lah boleh bilang sudah. duka. Ya, Syaratul maut dok. ya itu kira-kira gitu. Udah mendekati ajal ya. Udah mendekati aja. Jambang kematian dok ya. Sebenarnya sih mungkin juga dia karena dia mungkin juga apa ya belum kesal kepada anak-anaknya karena anak-anaknya pada tidak ada yang jadi itu loh. Oh Nggak iya. ada yang Istilah jadi ini. Jadi kan biasanya istilah sukses gitu, Dok, ya? sukses gitu. Nah, pada saat bapak ini udah mau meninggal katanya, udah berat katanya menurut cerita dia ya. Aku juga nggak tahu kan, saya dokter, saya nggak tahu beratnya sampai di mana. Belum tentu Berapa kilo berarti? belum tentu berat ya kan? Kalau menurut dokter kan belum tentu berat, tapi menurut dia sudah berat katanya. Iya. Terus dia bilang anaknya udah pada ngumpul semua. Udah ngumpul mulai dari yang tua sampai dari yang nomor 6. Nomor 6 dok. Nah, jadi ada ya laki-laki ada 2, perempuan atau berapa ya? Jadi laki-laki banyak juga, yang perempuannya cuma 2. Terus kasih tahu mulai yang tua bisik, Pak, ini saya datang. Dia kasih tahu namanya ini. Bapak itu diam aja, nggak bergeming itu loh. Iya. Anaknya nomor 2 begitu. Kasih Sampai- tahu juga namanya ini datang. Dia juga nggak bergerak pun nggak. Sampai yang terakhir dok. Sampai yang terakhir nggak bergerak. Iya. Terus tiba-tiba mereka ingat ada satu ponaan. Nah ini ponaan ini kesayangan dari bapak ini itu loh. Oh jadi malah keponakan yang jadi kesayangan. Nah ponaan ini dia kesayangan dia. Terus kasih tahu namanya dia kan. Pas dikasih tahu namanya dia, apa jawabannya dia? Itu yang penting katanya. Oh berarti emang ponakannya yang dicari dok ya? Ponakannya dia yang dicari karena mungkin ya pada saat dia sakit dia nggak lihat ponakannya kan. Jadi pada saat disebut ponakan namanya itu, terus langsung dia bilang itu yang penting. Jadi cerita itu sebenarnya ya memberi satu apa ya inspirasi kepada kita. Nah anak-anaknya ini yang ponaannya ini dia ternyata lagi pendidikan itu loh, lagi sekolah. Mungkin jadi maksud dari bapak keluarga ini bapak tersebut mungkin satu-satunya orang yang pendidikannya bersekolah, gitu ya. yang ada sekolahnya itu loh. Iya. Jadi dia merasa bahwa sekolah pada saat itu sangat penting. Betul. Iya, Pendidikan. betul. Ya pendidikan itu penting. Pendidikan nomor 1 dulu dong. Dok. Ya jadi orang tua itu orang apa ya? Old Orang school, dari Dok, gitu kan. Sumatera Barat kalau nggak salah. Jadi merasa penting sekali pendidikan itu. Maka ketika disebut anak ponakan itu langsung dia jawabnya itu yang penting. Tapi dok jadi penasaran. Terus kelanjutannya itu go away atau meninggal atau jadi sembuh? Ya beberapa hari kemudian tapi Langsung. beberapa hari kemudian katanya menurut ceritanya dia meninggal. Setelah Nah jadi teman saya itu cerita ke saya, dia merasa bahwa ponakannya itu jadi cucu-cucunya itu pada disekolahin semua. oh jadi Ya, sekolah. jadi sebenarnya mereka ini juga
anak-anaknya itu juga sebenarnya belum begitu tua sekali sih. Cuma pada malas. Orang kadang-kadang itu di zaman-zaman dulu orang malas. Orang paling banyak ngobrol aja, paling banyak cerita-cerita di kampung kan. Benar-benar. Mungkin jadi orang tidak termotivasi untuk menambah pengetahuan. Betul, tidak terlalu peduli dengan pendidikan Iya. juga ya dok ya. Jadi dulu kayak juga dulu ya di Manado dulu ada gubernur pertama namanya Dr. Samratulangi yang sampai sekarang ini dinamai bandara universitas. Itu orang yang di zaman dulu itu yang sekolahnya sampai luar negeri. Ya, jadi makanya kenapa terbentuk Samratulangi itu dok ya? Iya, jadi Samratulangi membawa mengharumkan nama Sulawesi Utara itu loh. Betul. Mengharumkan nama kampung ya, nama Sulawesi itu karena Samratulangi itu bisa sekolah sampai jauh. Jadi sekolah itu memang butuh dari orang tua zaman itu butuh perjuangan. Jadi sebenarnya sekolah itu sangat perlu. Walaupun nanti dalam kehidupan itu diuji dalam kehidupan orang kan. Orang mau sukses belum tentu sekolah juga tidak sepenuhnya mendukung orang menjadi sukses kan. Enggak sepenuhnya menjamin kesuksesan. Nah, benar. Jadi tidak menjamin sekolah yang tinggi juga belum tentu menjamin orang sukses. Orang juga tanpa sekolah kalau dia betul-betul punya keahlian, mau ulet, mau belajar betul kan. Rajin dok ya. Rajin. Nah, ini saya mau kasih tahu prinsipnya Dr. Samratulangi. Dia bilang begini. Si tou ti mau tu mau tau. Waduh, itu artinya apa Apa tuh dok artinya dok? Waduh. Jadi Dr. Samratulangi ini dia bilang manusia hidup itu harus bisa memanusiakan manusia yang lain. Jadi artinya hidup seseorang itu harus dia menambah banyak ya ilmu, menambah pengetahuan dia, juga supaya dia juga bisa memberi teladan atau bisa memanusiakan itu supaya orang itu bisa menjadi baik. Betul. Bisa bertumbuh jadi baik kan. Ya itu. Jadi semboyan dia itu bagus sekali. Si tou ti mau tu mau tau. Manusia hidup harus bisa memanusiakan manusia yang lain. Itu bagus sekali. Jadi menjadi semboyan ya, menjadi moto dari orang Sulawesi itu karena itu di sana orang sangat mencintai sesama ya. Jadi orang-orang sana itu care gitu. sangat peduli dengan orang lain. Tapi saya kira itu prinsip yang bagus sekali. Bukan cuma masyarakat di Sulawesi Utara, saya kira juga mungkin masyarakat kita di Indonesia juga seperti itu. Sebenarnya orang yang sudah di atas harus bisa merangkul juga orang yang di bawah. Nah, bisa juga istilahnya seperti dia memang benar memanusiakan orang yang di bawah itu. Jadi memberi banyak ilmu, menjadi teladan, memberi motivasi, menjadi edukator, menjadi apa saja yang di atas itu bisa menginspirasi masyarakat secara luas mungkin gitu. Supaya masyarakat itu bisa jadi pintar itu loh ya. Jadi pintar karena orang jadi sesuatu pasti mesti ada keterampilan dia, ada pengetahuan dia kan. Betul. Nah, ada satu juga yang saya ingat sekali itu. Kata-kata dari Imam Syafi'i. Pernah tahu nggak? Imam Syafi'i Tahu. Jadi Imam Syafi'i pernah dia bilang begini, anakku, jika kamu tidak sanggup menahan lelah karena belajar, kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi kata-kata yang bagus dari Imam Syafi'i itu. Itu penuh makna ya. Penuh makna. Ya. Betul. Orang harus menambah pengetahuannya. Ya. Ya di mana zaman-zaman sekarang ini orang mau sekolah kadang-kadang sampai tinggi-tinggi sekali juga, kadang-kadang ya jadi butuh perjuangan memang kehidupan itu yang perlu di samping ada pengetahuan harus juga ada keterampilan ya, harus belajar keterampilan dok gitu dok. Ya itu karena itu banyak sekali orang yang sampai mengorbankan harta ya kan, keluarga, waktu jadi mesti belajar orang itu saya kira. Jadi kata-kata dari
Bapak yang sudah mau meninggal itu yang penting. Bukan persoalan apa, mungkin pentingnya bahwa pendidikan dan pengetahuan itu adalah hal yang penting dalam hidup. Iya, enggak? mungkin fondasi dok itu. Iya, menjadi fondasi orang supaya orang itu bisa sukses kan? Iya. Ya itu. Jadi ya kita anggap itulah suatu cambuk ya. Iya. Pecut. Pecutan. Tempaan dok. Iya, kadang-kadang orang dikasih cambuk juga gak lari-lari. Iya dok, malah jogging dia. Malah jogging di tempat, Iya, ya gak? minta ditambahin pecut. Pecut ya, tas. Ya saya dulu masih kecil ya, saya ingat sekali itu. Kalau kerbau saya, habis saya barangnya banyak di belakang itu, mau saya kan kadang-kadang ada tanjakan itu kerbau nggak mau jalan itu loh. Iya. Pas. Karena mungkin beban yang dipikulnya udah terlalu berat ya juga banyak, itulah dok. dalam kehidupan Makanya juga perlu kalau kita dipecut. beban terlalu banyak juga harus butuh pecut yang keras baru bisa ya. Iya. Ya saya kira itu. Jadi teman-teman sesahara ya, malam hari ini ada satu inspirasi ya yang kita bicarakan, yaitu itu yang penting. Iya. Betul, Itu dok. yang penting maksudnya penting. supaya teman-teman ya menambah keterampilan, menambah pengetahuan sehingga teman-teman bisa sukses dalam kehidupan. Ya, Iya. itu ya. Oke, ikuti, saksikan terus di Sasahara.